Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Azlifah, mahasiswi pada Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya pertama sekali akan membahas mengenai pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 23. Dalam ketentuan pasal 23, pajak penghasilan yaitu mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, berikut tarif dan objek pemotongan yang dilakukan pada pasal 23. Yang pertama ada tarif 15% dari jumlah penghasilan bruto yang didapatkan melalui penghasilan yang diperoleh dari dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Selanjutnya ada tarif 2% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lainnya, imbalan, dan ketentuan lainnya. Nah, selanjutnya materi mengenai pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN, yaitu pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak, orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Dalam pajak pertambahan nilai adanya barang kena pajak, yaitu suatu barang berwujud yang berdasarkan pada sifatnya merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak. Selanjutnya dalam PPN juga ada istilah jasa kena pajak atau JKP. Jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun ada beberapa jasa yang tidak dikenai PPN. Yang pertama jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa tenaga kerja. Besarnya tarif PPN pada umumnya sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Sementara pada ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP dikenakan tarif PPN khusus 0%. Tarif PPN sebesar 10% dapat berubah menjadi paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat dengan PPNBM. Karakteristik dalam PPNBM yang pertama ada mengenai pengenaan terhadap PPNBM hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Yang kedua ada PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. Apabila eksportir mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi. Batasan suatu barang termasuk barang kena pajak yang tergolong mewah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman alkohol. Adapun berikut tarif pajak PPNBM. Yang pertama, tarif PPNBM adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPNBM.
Pengelompokan PPNBM ini ditetapkan dengan adanya peraturan pemerintah. Yang kedua, atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean dikenakan PPNBM 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Cara menghitung PPNBM yaitu PPNBM terutang sama dengan tarif PPNBM dikali dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Selanjutnya mengenai bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Nah, untuk tarif bea materai 6.000 diberlakukan untuk beberapa dokumen seperti berikut. Yang pertama, surat perjanjian ataupun surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, surat berharga seperti wesel, cek, dan lainnya. Yang keempat, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat kerumah tanggaan dan surat-surat lainnya. Selanjutnya, tarif bea materai 3.000 yang dikenakan atas dokumen, surat, dan cek dan biliet giro. Tetapi tarif bea materai 3.000 ini sudah lagi tidak berlaku pada saat ini dikarenakan ketentuannya sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang. Selanjutnya pada tahun 2022, materai 10.000 digunakan untuk dokumen penting untuk ditempel dan ditandatangani di atas kertas. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 menjelaskan berbagai penggunaan terhadap materai 10.000, di antaranya yaitu digunakan pada surat perjanjian, surat pernyataan, dan surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, akta notaris, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen maupun dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta, dan dokumen lainnya yang diterapkan oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya kita membahas mengenai pajak bumi dan bangunan, yaitu jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak. Pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual objek pajak atau disingkat dengan NJOP. NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia. Selain NJOP ada juga NJOP TKP, yaitu nilai objek pajak tidak kena pajak, yaitu batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Adapun rumus perhitungan pajak bumi dan bangunan yaitu tarif PBB dikali NJKP. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat dengan BPHTB. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya dibayar dalam perpajakan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB yaitu sebesar 5%. Ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Cara menghitung BPHTB terbagi menjadi dua. Yang pertama dikarenakan jual beli, yang kedua dikarenakan warisan, hibah atau wasiat. Jika menghitung BPHTB dikarenakan jual beli, maka BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPOPKP.
Jika BPHTB dikarenakan warisan atau hibah wasiat, maka BPHTB sama dengan 5% dikali 50% dikali NPOPKP. Nah, selanjutnya materi mengenai pengenalan teknologi perpajakan. Salah satu teknologi dalam perpajakan yaitu adanya DJP online, yaitu salah satu aplikasi pajak online dari Direktorat Jenderal Pajak yang fungsinya memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk lapor SPT pajak atau pembayaran pajak secara online melalui aplikasi e-filing dan e-billing pajak. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada wajib pajak, DJP melakukan reformasi di bidang perpajakan, di mana proses daftar pajak, pelaporan pajak, serta pembayaran pajak bisa dilakukan secara online. Sistem pelayanan pajak DJP terpadu yang menyediakan berbagai macam fasilitas kepada wajib pajak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada e-filing pajak, yaitu merupakan aplikasi untuk penyampaian SPT tahunan secara online. Yang kedua ada e-billing pajak, merupakan aplikasi pembuatan kode billing pajak secara online untuk proses pembayaran pajak. Kode billing ini sebagai pengganti surat setoran pajak atau SSP, dan pembayaran pajak bisa dilakukan melalui bank, mesin ATM, kantor pos, internet banking, maupun mobile banking. Yang selanjutnya ada e-registration, merupakan aplikasi pendaftaran NPWP secara online. Di sini kita hanya perlu mengisi formulir elektronik pendaftaran NPWP. Setelah data pengisian lengkap dan valid, maka NPWP akan dikirim oleh KPP ke alamat Anda melalui paket pengiriman kantor pos. Selanjutnya, tata cara dalam mendaftar kode billing lewat DJP online. Membayar pajak menggunakan e-billing dibutuhkan kode billing terlebih dahulu. Banyak cara untuk mendapatkan kode billing ini, seperti datang langsung ke KPP, ataupun melalui teller bank, melalui kantor pos, melalui telepon, atau website resmi DJP online. DJP online menyediakan dua metode untuk mendapatkan kode billing, yaitu dengan menggunakan akun DJP dan tanpa menggunakan akun DJP. Yang pertama kita akan membahas membuat kode billing dengan akun DJP online. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, login dengan menggunakan NPWP dan password, serta jangan lupa untuk menuliskan kode autentifikasi yang berada di dalam kotak. Yang kedua, pilih icon yang bertuliskan billing system. Yang ketiga, pilih tab yang berwarna hijau dan bertuliskan isi SSE, isi formulir surat setoran elektronik dengan lengkap, dan mengklik simpan. Dua kotak dialog konfirmasi akan muncul. Pilih ya untuk kotak dialog pertama dan pilih OK untuk kotak dialog yang kedua, sehingga akan muncul halaman baru dengan dua tombol perintah. Kotak hijau yaitu untuk mengubah SSP, yaitu mengubah data yang sudah dimasukkan. Sedangkan kotak ungu yaitu kode billing untuk melanjutkan proses. Jika memilih kotak ungu atau kode billing, maka akan muncul pemberitahuan bahwa kode billing Anda telah sukses dibuat. Lalu klik OK dan kode billing Anda telah berhasil dibuat. Klik juga cetak kode billing jika ingin mencetak kode billing tersebut. Selanjutnya yang kedua, membuat kode billing dengan tanpa akun DJP online. Untuk melakukan atau membuat kode billing tanpa akun DJP online, kita dapat memasuki alamat website untuk membuat kode billing tanpa akun DJP online. Nah, di situ kita dapat membuat kode billing tanpa akun DJP online. Nah, sekian materi untuk teori perpajakan pada part 2 kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.